Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Febriani dari Sosiologi 5B yang akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS untuk uji statistik sebagai tugas UTS dari mata kuliah analisis penelitian kuantitatif yang diampu oleh Mbak Hidayati SPD MSI. Jadi langsung saja ke tutorial video nomor 1. Nah, jadi untuk hipotesis yang akan diuji pada nomor 1 ini yaitu terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberi penyuluhan. Nah, langsung saja, data yang sudah ada pada soal sudah saya pindahkan ke Excel, jadi langsung saja ke SPSS. Langsung klik variable view. Nah, di bagian variable view isi dengan hasil. Di bagian label isi dengan hasil penyuluhan. Lalu di yang kedua yaitu desa. Di bagian label juga isi dengan desa. Nah, lalu di bagian desa ini klik value. Bagian value ini diisi dengan pengkodean yang sudah dikodekan, di mana satu itu mengkodekan desa A, lalu 2 mengkodekan desa B. Setelah itu klik OK. Nah, setelah semua selesai, pindah ke data view. Di data view, di bagian hasil ini isi dengan hasil yang di sini. Lalu lakukan hal yang sama di bagian desa B, di bagian hasil desa B. Langsung pindahkan. Nah, untuk di bagian desa, isi dengan pengkodean desa yang sudah dikodekan. 1 untuk desa A dan 2 untuk desa B. Setelah semua selesai, langsung saja klik Analyze. Dan di bagian Analyze ini cari non-parametric test, lalu klik Legacy Dialogs, terus klik To Independent Samples. Nah, di bagian hasil penyuluhan ini dipindahkan ke task variable list, di bagian desa pindahkan ke grouping variable. Nah, lalu klik Define Groups, isi dengan pengkodean desa tadi. Nah, berhubung di nomor 1 ini kita menggunakan uji main with new, klik pastikan di bagian test type ini dicentang bagian main with new-nya. Lalu setelah itu klik OK. Nah, dan ini adalah hasil dari olah data dengan menggunakan uji main with new test. Nah, selanjutnya yaitu pada nomor 2. Di nomor 2 ini hipotesis yang akan kita uji itu yaitu terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara jurusan sosiologi dengan mahasiswa jurusan ilmu politik. Nah, pada uji pada nomor 2 ini kita akan menggunakan t-test. Nah, sebelum melakukan uji dengan menggunakan SPSS, pertama-tama hal yang harus kita lakukan itu adalah melakukan pengkodean, di mana jurusan sosiologi ini kita kodekan dengan 1, sedangkan 2 itu kita mengkodekan 2 itu berarti kode dari ilmu politik. Nah, langsung saja ke olah datanya. Pertama-tama klik variable view. Di bagian name ini kita isi dengan hasil. Di bagian label ini isi dengan hasil tes. Lalu di bagian nomor 2 ini isi dengan jurusan. Di bagian label masih sama, isi dengan jurusan. Nah, untuk di bagian jurusan ini, di bagian values-nya, kita klik. Nah, di bagian value ini kita isi dengan pengkodean dari jurusan yang sudah tadi kita tentukan, di mana 1 itu untuk mengkodekan sosiologi, dan 2 untuk mengkodekan ilmu politik. Nah, setelah selesai, klik OK. Nah, lalu kita pindah ke data view. Nah, untuk mengisi bagian hasil ini, kita isi dengan hasil jurusan sosiologi terlebih dahulu. Kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste. Nah, lanjutkan dengan melakukan hal yang sama di bagian ilmu politik. Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah itu, untuk di bagian jurusan, isi dengan pengkodean jurusan yang sudah kita buat, di mana 1 adalah sosiologi, 2 itu adalah ilmu politik.
Langsung saja. Lakukan hal yang sama di bagian kode ilmu politik. Ctrl C dan Ctrl V. Nah, setelah semua selesai, kita ke Analyze. Nah, di bagian Analyze ini kita cari Compare Means. Terus kita klik Independent Sample T-Test. Nah, di bagian ini, hasil tes ini kita pindahkan ke tes variabel. Jurusan ini kita pindahkan ke grouping variabel. Sebelum mengklik OK, kita klik Define Group terlebih dahulu. Nah, di grup 1 ini kita isi dengan 1 untuk mengkodekan sosiologi, 2 untuk mengkodekan ilmu politik. Lalu setelah itu kita klik Continue. Nah, setelah semua selesai, klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari uji T-test di nomor 2. Nah, baik, selanjutnya yaitu nomor 3. Pada nomor 3 ini kita akan menguji hipotesis, di mana hipotesis tersebut terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Nah, di bagian pada nomor 3 ini kita menggunakan uji Wilcoxon. Nah, untuk tutorial video ujinya, langsung saja kita ke variabel buka SPSS dan klik variable view. Nah, di bagian variable view ini, klik name, di bagian name ini isi dengan sebelum. Di bagian label, sebentar. Nah, di bagian label, isi dengan sebelum AC. Lalu yang kedua yaitu sesudah. Di bagian label, isi dengan sesudah AC saja untuk mempersingkat. Nah, setelah selesai, langsung saja ke data view. Nah, untuk mengisi bagian kolom ini, isi dengan bagian sebelum pasang AC sesuai dengan namanya. Kontrol, lalu pindahkan ke sini, paste. Sama, lakukan hal yang sama pada sesudah pasang AC. Lalu Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah selesai, langsung saja klik Analyze, klik Non-Parametric Test, dan Legacy Dialogs. Terus, klik To Related Samples. Nah, setelah itu di bagian sebelum ini kita pindahkan ke variabel 1, sesudah pindahkan ke variabel 2. Nah, karena kita menggunakan uji Wilcoxon, pastikan di tes type ini bagian yang dicentang itu Wilcoxon. Nah, setelah selesai, klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari uji Wilcoxon. Nah, selanjutnya yaitu pada nomor 4. Nah, di nomor 4 ini hipotesisnya yaitu terdapat perbedaan nilai yang signifikan dari hasil evaluasi dalam pelatihan kewirausahaan. Nah, untuk menentukan uji tes yang akan digunakan, uji tes yang digunakan apakah menggunakan Friedman ataukah ANOVA, kita menguji distribusi data tersebut. Melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas ini kita lakukan ketiga variabel pelatihan kewirausahaan tersebut, apakah dikatakan normal atau tidak. Nah, jika data tidak terdistribusi normal, maka kita menggunakan uji Friedman. Tapi jika data terdistribusi normal, maka kita menggunakan uji repeated ANOVA. Nah, sebelum melakukan uji normalitas, kita harus memunculkan standarized terlebih dahulu. Nah, cara memunculkan standarized itu, yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita ke variable view, langsung saja. Nah, di bagian name ini kita isi dengan hari. Hari 1, hari 2, hari 3. Nah, di bagian desimal ini kita ganti menjadi 0 karena bukan bilangan berkoma. Maaf. Nah, di bagian label isi dengan hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3. Nah, di bagian measure kita isi dengan scale. Nah, setelah semua, kita pindah ke data view. Nah, di data view ini, di bagian hari ini, kita pindahkan data yang ada pada Excel ini ke SPSS. Langsung saja, Ctrl C, lalu Ctrl V. Lakukan hal yang sama di hari kedua dan hari ketiga. Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah itu, kita perbesar saja. Kita klik Analyze untuk menentukan standarized-nya. Klik Analyze lalu untuk memunculkan standarized, maaf.
Nah, lalu klik General Linear Model, lalu Repeat Measure. Nah, di bagian vektor 1 ini kita ganti dengan hari. Nah, di number of level ini kita isi dengan 3 karena di soal ini ada 3 hari. Add. Setelah itu define. Nah, semua dipindahkan ke sebelah sini. Setelah dipindahkan, kita klik save. Nah, kita centang bagian standarized residual karena tujuan kita memunculkan standarized untuk menentukan apakah data tersebut normal atau tidak. Control save. Continue. Lalu klik OK. Nah, untuk hasil output pertama kita abaikan terlebih dahulu karena kita akan melakukan uji normalitas. Nah, langsung saja Nah, bisa kita lihat bahwasanya terdapat 3 variabel yang ditambahkan ke dalam Excel setelah kita memunculkan standarized itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu uji normalitas. Untuk uji normalitas, kita klik Analyze. Nah, klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistik, lalu Explore. Nah, di bagian standarized itu kita pindahkan ke Dependent List. Setelah itu, kita klik Plot. Nah, di plot ini kita centang bagian Normality Plots with Test. Lalu klik Continue, klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari output yang kedua. Yang harus kita perhatikan apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak, kita lihat bagian test of normality. Nah, kita perhatikan bagian signifikansinya. Nah, ketentuannya yaitu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dikatakan bahwasanya data tersebut berdistribusi normal. Namun jika sebaliknya yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak normal. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di signifikansi hari pertama, hari kedua maupun hari ketiga itu di bawah dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya data tersebut tidak berdistribusi dengan normal. Nah, setelah kita mengetahui bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal, seperti yang saya katakan tadi, jika data tidak terdistribusi normal, maka uji yang kita lakukan yaitu uji Friedman. Nah, untuk melakukan uji Friedman, langsung saja kembali ke SPSS yang tadi, klik Analyze. Nah, di bagian Analyze ini kita cari non-parametric test, lalu legacy dialogues, lalu K-related samples. Nah, di bagian ini kita pindahkan hari ke-1 sampai hari ke-3 ke test variabel. Nah, karena kita melakukan uji Friedman, pastikan di bagian test type ini uji Friedman itu tercentang. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji Friedman. Sebentar ya. Terus normality mana sih? Nah, di bagian sini bisa kita lihat bahwasanya nilai asim signifikansinya itu 0,140. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 5. Di nomor 5 ini hipotesisnya yaitu terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Nah, pada nomor ini kita menggunakan uji McNemar, lalu kita juga di sini mengkodekan 1 untuk memberi makanan tinggi protein, 2 untuk mengkodekan tidak memberi makanan tinggi protein. Nah, data yang ada pada soal sudah saya pindahkan ke Excel dan langsung saja kita ke olah datanya. Nah, pertama-tama kita klik variable view. Di variable view di bagian name ini kita isi dengan sebelum. Enter. Nah, di bagian desimal ini kita ganti ke 0. Di bagian label isi dengan sebelum penyuluhan. Nah, setelah itu di bagian yang ini isi dengan sesudah. Sudah, enter. Sama kayak yang bagian sebelum, bagian desimal diganti dengan 0. Bagian label isi dengan sesudah penyuluhan. Bentar. Nah, setelah di sini selesai, langsung saja kita pindah ke data view. Nah, di bagian data view ini, bagian kolom sebelum ini isi dengan pengkodean yang sudah dikodekan. Ctrl C, Ctrl V, dan lakukan hal yang sama pada kolom sesudah. Nah, setelah semua sudah dipindahkan, kita klik Analyze.
Nah, di bagian analyze ini, klik non-parametric test, klik legacy dialogs, lalu klik to related samples. Nah, di bagian ini, di bagian sebelum penyuluhan ini, kita pindahkan ke variabel 1, yang sesudah penyuluhan kita pindahkan ke variabel 2. Nah, karena pada nomor ini kita menggunakan uji McNemar, jadi pastikan di test type ini kita mencentang bagian McNemar. Nah, setelah selesai, langsung saja klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil uji statistik dari tes McNemar. Nah, selanjutnya pada nomor 6, hipotesis yang ada pada nomor 6 itu yaitu terdapat perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan oleh pedagang online di kecamatan A. Nah, sebelumnya pada nomor 6 ini kita menggunakan uji Cochrane Q. Nah, sebelum kita uji dengan menggunakan sebelum kita analisis dengan menggunakan SPSS, pertama-tama kita harus mengkodekan terlebih dahulu, di mana 1 itu mengkodekan menggunakan, sedangkan 0 itu mengkodekan tidak menggunakan. Nah, langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Yang pertama-tama kita klik variabel view terlebih dahulu, lalu di bagian name ini kita isi dengan TikTok. Di bagian desimal ini kita ganti ke 1, lalu di bagian label ini isi dengan TikTok. Nah, untuk di bagian value ini isi dengan pengkodean 1 dan 0 yang sudah kita lakukan, di mana 0 itu dikodekan untuk mengkodekan tidak menggunakan, sedangkan 1 itu untuk mengkodekan menggunakan. Nah, klik OK. Di bagian measure kita ganti dengan nominal. Nah, lakukan hal yang sama di bagian Shopee dan Tokopedia. Value sama seperti tadi, yaitu 0 tidak menggunakan, nol tidak menggunakan, add 1 untuk menggunakan. Klik OK, terus di bagian measure ganti ke nominal. Setelah itu di bagian Tokopedia, bagian desimal ganti dengan 0, label isi dengan Tokopedia. Di bagian values isi dengan pengkodean seperti tadi, 0 tidak menggunakan, 1 menggunakan. Klik OK. Bentar. Nah, di bagian measure ganti dengan nominal. Setelah itu, setelah semua selesai, kemudian kita ke data view. Di data view inilah pengkodean dari TikTok ini hasil dari pengkodean TikTok ini kita pindahkan dari Excel ke SPSS. Ctrl C, Ctrl V. Nah, lakukan hal yang sama di bagian Shopee dan Tokopedia. Nah, setelah semua di-input, kita klik Analyze. Kita ke non-parametric test, lalu ke Legacy Dialogs. Nah, klik ini, bagian Key Related Samples. Nah, bagian ini kita pindahkan ke tes variabel semua. Setelah itu, pastikan karena
pada nomor 6 ini kita menggunakan uji Cochrane Q. Nah, maka centang bagian Cochrane Q. Nah, setelah semua selesai, klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari uji dengan menggunakan Cochrane. Baik, selanjutnya itu nomor terakhir, nomor 7. Nah, pada nomor 7 ini kita akan menguji hipotesis, di mana hipotesis tersebut yaitu terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh oleh 5 calon Bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024. Nah, pada nomor 7 ini kita menggunakan uji Chi-square. Nah, sebelumnya, sebelum mengolah data, nama dari calon Bupati ini kita kodekan terlebih dahulu, di mana Tarmizi saat ini kita kodekan 1, Junaidi Surya 2, Herman Suhadi itu 3, Yusroni Yazid itu 3, Yusroni Yazid itu 4, maaf, Mulkan itu nomor 5. Nah, setelah dikodekan langsung saja kita uji dengan menggunakan SPSS. Nah, klik yang pertama kali itu seperti biasa, klik variable view. Nah, pada bagian name ini kita isi dengan singkatan saja. Di bagian label baru kita isi dengan nama calon. Nah, untuk di bagian desimal ini kita ganti dengan 0. Lalu karena di bagian nama calon ini ada 5 peserta, kita klik value. Dan di bagian value ini kita isi pengkodean dari nama calon yang sudah kita kodekan. 1 yaitu Tarmizi Saat. 2 untuk Junaidi Surya. Dan 3 untuk Herman Suhadi. 4 untuk Yusroni Yazid. Terus 5 untuk Mulkan. Nah, setelah pengkodean ini selesai, klik OK. Nah, lanjut ke bagian. Nah, bagian yang ini isi dengan jumlah pemilih. Kita singkat saja JP. Bagian desimal sama seperti di bagian nama calon, diganti dengan 0. Di bagian label isi dengan jumlah pemilih. Nah, setelah selesai, langsung pindah ke data view. Nah, di bagian data view ini, di bagian NC ini isi dengan pengkodean dari nama calon bupati tersebut. Pindahkan. Nah, setelah itu di bagian JP ini isi dengan ini. Ctrl C, Ctrl V. Maaf, ini tidak. Nah, setelah itu klik bagian. Setelah selesai, klik bagian Analyze. Klik Descriptive Statistik, lalu klik Cross Tabs. Nah, di bagian nama calon ini pindahkan ke rows, sedangkan jumlah pemilih ini kita pindahkan ke kolom. Nah, sebelum itu klik statistik. Nah, centang bagian Chi-square, karena pada nomor 7 ini kita menggunakan uji Chi-square. Setelah dicentang, klik continue, klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari uji dengan menggunakan Chi-square. Sekian video UTS mata kuliah analisis kuantitatif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.